Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya siapa? Shalom. Shalom. Kita percaya kita semua di tempat ini sudah mengalami kebaikan Tuhan. Pada saat bangun hari pun terkadang kita masih diberikan nafas hidup dan kesehatan, itu juga semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu saya mengundang dan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari semua pada pagi hari ini untuk menaikkan rasa ucapan syukur kita, untuk kita menaikkan penyembahan kita yang terbaik di dalam hadiratnya pada pagi hari ini, sebagai rasa ucapan syukur kita atas setiap kebaikan dan berkat Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Beracalah Engkau pada pagi hari ini Tuhan, di tengah-tengah kami umat-Mu Tuhan, di tengah-tengah kami gereja-Mu Tuhan Yesus. Bersekutu bersehati kami Tuhan di hadapan-Mu, menaikkan rasa ucapan syukur kami, menaikkan penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus, karena sudah terlebih dahulu Engkau menyenangkan hati kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kami yang tidak percaya Engkau hadir pada pagi hari ini di bait suci-Mu, melihat melirik setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Saat umat
menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa, sebagai rasa ucapan syukur Tuhan kami kepadamu. Biarlah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, terlebih setiap kami yang hadir ya Bapa, boleh merasakan Tuhan sukacita Tuhan dalam memuji-Mu, sukacita Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami keluar dari tempat ini, kami tidak sama seperti kami masuk ya Bapa. Kami boleh lebih lagi Tuhan dilegakan, kami boleh lebih disejukkan Tuhan oleh kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Siap kita yang percaya, mari kita mau sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekasih dalam Tuhan. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Boleh lambaikan tangannya? Amin, saya yakin. Dan boleh semakin Bapak Ibu melihat kanan kiri depan belakangnya, boleh kasih salam. Alami kebaikan Tuhan lebih lagi. Mari kita sama-sama katakan alami kebaikan Tuhan lebih lagi. Yes, haleluya. Kita terlalu yakin dan percaya Tuhan akan terus melimpahkan kebaikannya dalam hidup kita. Walaupun di dalam pergumulan atau masalah hidup, badai hidup, kita yakin Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Kita mau angkat pujian ini. Kuasa
ini bagi setiap kita umat pilihannya. Amin. Kita
Amin Bapak Ibu. Kita mau menyiapkan hati kita untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian kami naikkan Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, sementara kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di setiap musim hidup kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Bapa yang setia Tuhan Yesus. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenangkan jiwaku, aman bersama. Lebih dari
kabar? Luar biasa. Kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau buka dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan sesudah kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin untuk firman Tuhan. Kalau tema pada pagi hari ini yang diberikan kepada saya adalah pertumbuhan gereja yang melahirkan gereja. Kalau pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar ya, bagaimana gereja itu memiliki arti bukan hanya sebagai gedung, itu yang bentuknya rumah, di mana tempat berkumpulnya orang-orang percaya. Gereja juga bukan hanya sebagai satu organisasi, ya, di mana di dalamnya ada bentuk-bentuk pelayanan yang ada, ya, dari para imam, hamba-hamba Tuhan, dan yang dilakukan kepada umat percaya. Dan gereja juga memiliki arti sebagai orang percaya itu sendiri, ya, satu personal, ya. Karena apa? Karena tubuh kita ini adalah baiknya Allah. Nah, berbicara tentang gereja, ya, baik sebagai gedung, baik sebagai organisasi, baik sebagai pribadi, tentunya ada tugas, ada fungsi, ada kewajiban yang harus dilakukan. Di antaranya tugas itu ada kerigma, ya, pewartaan, memberitakan Injil. Lalu ada didaskalia, ada pengajaran yang terus-menerus yang akan mendidik orang percaya untuk semakin mengenal Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Lalu adanya diakonia, pelayanan sosial, yang untuk melayani orang-orang melalui pelayanan kebutuhan sehari-hari. Lalu ada juga koinonia, ya, yang berbicara tentang adanya paguyuban, adanya persekutuan, yang di dalamnya ada peran serta dari setiap anggota, yaitu setiap jemaat untuk mengambil bagian. Lalu ada juga liturgia atau ibadah, ya, ibadah-ibadah sakramental, ibadah-ibadah sakramen seperti perjamuan kudus, ya, baptisan, gitu ya. Lalu ada marturia, kesaksian. Nah, di mana kesaksian ini bisa merupakan ide-ide pemikiran kita, ya, ketika kita memberikan nasihat yang membangun, yang sesuai dengan firman Tuhan.
lalu adanya perkataan, ya. Perkataan setiap kita itu harus bisa membangun, bukan perkataan yang sia-sia, apalagi perkataan-perkataan yang kotor, ya. Apalagi kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau marah mengeluarkan tuh kebun binatang semua keluar, ya. Atau mungkin juga bukan hanya itu ketika bercanda, ya, mengeluarkan kata-kata, ya. Kalau anak-anak muda sekarang itu kan banyak kalimat-kalimat jok-jok yang boleh dibilang menjurus, ya. Mungkin kalau orang tua mungkin agak sedikit nggak ngerti, ya. Oh, cabe-cabean gitu, ya. Terong-terongan, itu kan sebenarnya jok yang lucu, tetapi sebenarnya itu konotasinya negatif. Nah, itu bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, marturia ini, ya, sebagai wujud kesaksian kita itu harus dapat kita kendalikan, ya. Juga berupa perbuatan, ya, karena perbuatan itu terlihat, ya. Kalau peribahasa mungkin lempar batu sembunyi tangan, ya. Jadi bikin orang ribut tapi nggak kelihatan di belakang layar. Nah, itu yang lebih berbahaya. Nah, itulah marturia. Nah, itulah gereja. Nah, fungsi gereja, tugas gereja ini bukan gereja dalam pengertian hanya organisasi. Oh, bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan, bukan hanya tugas pelayan-pelayan Tuhan yang dituntut, tetapi semua orang percaya ditugaskan Tuhan untuk memiliki tugas gereja tadi. Karena di dalam Matius 28 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi sejatinya gereja itu bukan hanya berbicara tentang satu organisasi saja, tapi kita semua anak-anak Tuhan adalah gereja Tuhan, baik Allahnya Tuhan. Nah, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kita pun dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Jadi itu tugas dan tanggung jawab kita. Untuk itu, sebagai gereja secara pribadi, kita pun harus menghasilkan gereja, ya, harus menghasilkan gereja. Next, ya, mungkin ada yang tahu pohon ini, ya, semua tahu, ya, pohon pisang. Kalau kita lihat pohon pisang, ya, itu dia nggak akan hanya berbuah, tapi dia pun bertunas, ada tunas baru, ya, ketika dirawat, ya. Mungkin kalau pohon pisang ini biasanya liar, ya, biasa kita lihat mungkin di pinggir kali atau mungkin di kebun-kebun, itu dia dengan tumbuh dengan sendirinya. Tetapi sebenarnya kan Tuhan yang memelihara, Tuhan yang kasih hujan, ya. Jadi itu ada pemeliharaan. Kalau tanaman-tanaman pohon yang dicangkok-cangkok biasa, ya, kalau di rumah yang ini ditaruh di pot, tapi bisa berbuah banyak. Itu perlu dirawat, dicampur-campur, dikasih pupuk, ya. Terus rumput-rumputnya mesti disiang-siangin, gitu, ya. Lalu disiramin, ya, dikasih vitamin, gitu, ya. Jadi supaya dia berbuah lebat. Nah, tapi dia pun harus menghasilkan tunas baru. Next, mungkin juga domba, kambing, ya. Kalau ketika dipelihara oleh pemiliknya, ya, digembalakan, dikasih makan rumput, ya, ditaruh di kandang. Bahkan mungkin kalau peternakan yang bagus itu mereka dikasih suntikan-suntikan vitamin, ya kan? Nggak bedanya sama ayam boiler itu kan, ya. Kalau di peternakan itu pakannya itu mengandung vitamin, jadi bukan yang asal dikasih, tapi ada vitamin. Ketika bertumbuh, ya, kayak kambing domba nih, dia akan menghasilkan susu, ya. Ada susu kambing, ya. Itu harus berkualitas, ya. Kalau makanannya nggak berkualitas, pasti susunya juga nggak berkualitas. Nah, dia menghasilkan itu, dan dia menghasilkan bulu-bulunya juga berkualitas untuk dijadikan pakaian hangat. Nah, itulah bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita pun bertumbuh, diberi makanan rohani, diajarkan kebenaran firman, namun kita pun harus dapat menghasilkan gereja. Artinya kita menjadi berkat bagi orang lain untuk memanggil orang lain itu menjadi percaya kepada Tuhan. Itulah sejatinya fungsi gereja. Nah, di dalam perikop ini kita belajar bagaimana pelayanan yang dilakukan, ya, sehingga Lukas menekankan bahwa pelayanan itu bukan hanya memberi
makan melalui kebenaran firman Tuhan, bukan hanya mendoakan. Ya. Kita mendoakan saudara kita mendoakan istri kita, suami kita, anak-anak kita, tetangga kita, mungkin saudara-saudara kita yang lain. Tidak berhenti hanya sampai di situ. Ya. Tapi kita pun di sini ditekankan untuk melayani pelayanan meja. Ya, itu tadi ada di ayat yang kedua. Ya. Bahwa kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Apa itu pelayanan meja? Berasal dari bahasa Yunani trapeza, itu berarti memang meja makan, makanan. Bisa juga berarti meja penukar uang. Berarti trapeza ini berbicara tentang makanan dan juga uang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan kita. Ya. Jadi harta kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan hanya kita pribadi sendiri, tapi juga untuk orang lain. Karena kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel di dalam Ulangan 24 ayat 21 dan juga di Ulangan 26 ayat 12, itu dimana ketika bangsa Israel mereka menghasilkan anggur ya, di kebunnya, di situ ada bagian atau hak yang memang menjadi milik orang asing, anak yatim, dan juga janda. Itu penting. Ya, maka di dalam ayat 1 tadi Lukas menyatakan jangan mengabaikan pelayanan meja untuk karena tadi ayat yang pertama udah ada kekisruhan pembagian yang tidak merata di antara janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan janda-janda orang Yahudi yang berbahasa Ibrani atau berbahasa Aram. Ya. Kalau orang asing, kalau mungkin kita berbagi atau membagikan kepada saudara kita itu biasa ya. Oh iyalah, dia saudara saya, harus saya tolong. Dia kakak saya, ya, ada hubungan darah, itu wajar. Tetapi di Ulangan ya, dinyatakan buat orang asing. Orang asing itu berarti orang yang gak kita kenal. Siapa saja yang kita temui itu adalah orang asing. Anak yatim, anak yang gak punya ayah ya, yang kehidupannya susah. Lalu janda-janda. Nah, janda-janda di sini benar-benar janda. Itu di dalam 1 Timotius 5 ayat 4 sampai 16, di mana ia tidak memiliki anak dan cucu ya, karena sejatinya seorang janda itu akan dipelihara ya, oleh anaknya, oleh cucunya ya. Tapi kalau di dalam 1 Timotius 5 ayat 4 sampai 16 adalah janda-janda yang tidak memiliki anak dan cucu ya, seorang diri, hidupnya miskin, susah, lalu dia hanya menaruh pengharapannya pada Tuhan yang gak bisa membalas. Nah itulah pelayanan yang digumulkan atau yang ditekankan oleh Lukas, bahwa pelayanan meja itu penting, yang sejatinya bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk saudara-saudara kita yang kita kenal, bukan hanya untuk rekan teman sepelayanan ya, teman satu komunitas, tapi juga untuk orang asing, anak yatim, dan juga janda-janda. Apa yang menyebabkan pelayanan meja ini menjadi sesuatu hal yang penting? Next. Yang pertama, karena ternyata pelayanan meja ini adalah ibadah kita yang murni dan yang tidak bercacat. Di dalam Yakobus 1 ayat 27 dikatakan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Jadi ternyata pelayanan meja itu berbicara tentang ibadah yang murni, yang tidak bercacat. Kok bisa ya? Kenapa?
Karena pelayanan meja itu melibatkan makanan kita. Pelayanan meja melibatkan uang kita, harta kita. Di sini kita belajar untuk kita tidak terikat dengan harta kita. Bagaimana mamon yang tidak jujur ya, itu dijadikan atau kita pakai menjadi mamon untuk menjangkau jiwa, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi betapa luar biasanya pelayanan meja ini. Ya. Selain kita tidak terikat, di sini kita belajar untuk kita melepaskan hak kita. Kita nggak menjadi serakah dengan apa yang ada pada kita, karena kita tahu itu ada sebagian milik orang lain. Di sini kita belajar menyangkal diri kita, ya. Karena kalau keserakahan itu kan berbicara tentang ini punya saya, ini hak saya, ya. Bahkan kalaupun ya kita udah punya A, B, C, D di rumah, tabungan banyak misalnya ya, tapi tetap kalau orang serakah itu semua buat saya, orang lain enggak. Kalau bisa buat saya ya buat saya. Susah untuk melepaskan hak. Jadi inilah yang ibadah yang murni, yang tidak bercacat, karena kita belajar menyangkal diri, belajar untuk melepaskan hak kita. Oh nggak bisa dong, saya kan kerja keras, ini uang saya, ini hak saya. Nah disinilah kita belajar untuk kita nggak terikat dengan harta kita. Dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Salah satunya adalah keserakahan. Semua buat saya, apapun buat saya. Yang lain mah nantilah. Toh saya belum persiapan buat anak saya nanti, buat cucu saya, gitu ya. Makanya gak heran kalau banyak terjadi korupsi. Kenapa? Nggak puas, keserakahan. Jadi nggak ada keseimbangan. Selanjutnya, pelayanan meja itu penting karena itu adalah wujud kasih kita kepada Allah. Kalau Allah itu kan nggak kelihatan, ya. Makanya Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Dan hukum yang pertama kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Namun hukum yang kedua yang sama dengan itu berarti nggak berbeda. Itu merupakan satu kesatuan, satu hukum yang nggak bisa dipisah. Oh saya mengasihi Tuhan aja dah, mengasihi sesama nggak bisa. Itu sudah satu paket. Karena Tuhan itu di atas sana, Tuhan itu roh, dia nggak kelihatan. Nah manusia, sesama manusia itu adalah ciptaan Allah, dan dia adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Maka Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia, itu adalah wujud kasih. Jadi kasih itu enggak hanya berbicara tentang diri saya, tapi kasih juga berbicara tentang sesama kita. Jadi di sini ada saling memperhatikan, saling mempedulikan. Enggak ada tuh istilah lu, gue. Misalkan orang gitu, itu mah urusan lu lah, bukan urusan gue, gitu ya. Atau istilah emang gue pikirin berapa banyak, aduh saya lagi begini. Mungkin gak terucap, tapi ngomong di dalam hati, emang gue pikirin, yang susah lu doang, gue juga susah, kan gitu ya. Berapa banyak. Wujud kasih juga bukan berarti DL ya. Anak sekarang kan singkat-singkat ya. EGP, DL. Saya dulu nggak tahu tuh, ya. Anak saya ngajarin. Nah, saya nanya DL apa? DL itu dari tahu. Wih, jahat loh ngomong begitu, ya kan? Saya bilang begitu loh sama anak saya, karena kan saya biasa ngobrol sama anak saya. Saya bilang jangan loh, jangan ngomong-ngomong lagi ya DL, jangan ngomong-ngomong lagi EGP. Kalaupun kamu tahu istilah itu ya udah tahu aja, jangan diucapkan. Dia nggak ngomong sama saya, dia ngomong sesama kakak adik, ya biasa kan. Kalau kakak adik kan gitu ya, yang punya kakak dan punya adik, ya kan?
GL gitu sambil ketawa-ketawa gitu. Tapi kasih itu nggak demikian, ya, saling mempedulikan, saling memperhatikan, ya. Bahkan bukan hanya sesama orang yang benar-benar mengasihi kita, namun nggak pilih kasih, ya. Karena pelayanan meja tadi di ayat 1 pilih kasih, ya, merasa tidak seimbang, bahkan terhadap musuh kita. Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi betapa dahsyatnya kekuatan kasih itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sebagai gerejanya Tuhan. Selanjutnya, pentingnya pelayanan meja adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Ya. Kalau di dalam Yohanes 21, yaitu di mana ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Tuhan sambung dengan kalimat, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, tadi poin kedua, wujud kasih kita kepada Tuhan. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk mengembalakan, ya, domba-dombaku. Wah, itu mah tugas Pak Gembala, itu mah tugas imam, ya, itu mah tugas pelayan Tuhan. Enggak, gembalakanlah domba-dombaku itu kita pribadi, karena setiap kita pribadi pasti, ya, punya saudara, punya suami, punya istri, punya anak, punya orang tua, ya, punya mertua, punya menantu, punya cucu, ya. Tugas kita mengembalakan. Jadi betapa luar biasanya. Karena kalau di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 itu jelas dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jadi memang setiap kita punya domba-domba yang lain. Kita secara pribadi sebagai gembala, bahkan untuk diri kita sendiri yang harus kita gembalakan, memberi makan asupan yang baik bagi tubuh kita sendiri, memberi perlindungan bagi tubuh kita sendiri. Karena tubuh kita baik Allah, kita nggak akan mungkin menyakiti diri kita sendiri. Kita nggak mungkin pakai narkoba yang merusak diri kita sebagai baik Allah. Kita nggak mungkin makan sembarangan, ya. Karena kita tahu tubuh kita baik Allah. Itu mengembalakan diri sendiri, mengembalakan orang lain, ya, memberi ide-ide, ya, menasehati, bahkan melayani dengan keuangan kita, harta kita, berbagi terhadap sesama. Itu mengembalakan, dan itu adalah tanggung jawab, tugas kita sebagai gereja Tuhan. Selanjutnya, pelayanan meja itu penting karena ternyata pelayanan meja itu dapat menarik atau menjangkau jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Di dalam ayat ke-7 tadi dikatakan, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Pelayanan meja penting bukan hanya untuk orang awam, ya, tapi bahkan di sini bagi para imam yang udah tahu tentang kebenaran. Karena memang pelayanan meja adalah satu tindakan yang konkret, satu tindakan yang nyata. Satu kesaksian ketika saya baru ke Jakarta, ya, saya tinggal di rumah tante saya, dan setiap bulan tante saya itu pergi ke persekutuan, ya, di daerah Menteng. Itu dia selalu mengumpulkan, ya, yang di Menteng itu, Tante Mei, itu dia selalu mengumpulkan saudara-saudaranya kalau pulang kerja, ya, makan di rumahnya, makan malam. Tapi tentunya nggak hanya makan malam, ada ibadah. Terus nanti setelah ibadah
makan malam sambil berfellowship, ngobrol ya. Karena yang datang itu kan saudara-saudaranya yang ponakan apa semua yang belum mengenal Tuhan. Dan melalui pelayanan meja yang dia lakukan ya, yang memberi makan saudara-saudaranya, datang ngobrol gitu ya, itu saudara-saudaranya satu persatu mengenal Tuhan. Jadi bagaimana pelayanan meja itu ternyata penting. Lalu apa syarat ya untuk melayani pelayanan meja? Di ayat yang ketiga dikatakan, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat. Jadi yang dipilih bukan orang yang kaya, bukan orang yang banyak duit. Walaupun memang mungkin kalau ada ya puji Tuhan ya. Kenapa? Karena di sini berbicara orang yang terkenal baik, penuh roh dan berhikmat. Artinya memang dia suka membagi-bagikan ya. Berapa banyak orang walaupun banyak uang, kalau dia nggak mengenal Tuhan, begini ya. Semua untuk saya, yang udah masuk nggak bisa keluar lagi gitu ya. Jadi penting orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Terkenal baik ternyata merupakan satu kesaksian ya, satu pembuktian kalau terkenal baik itu dari kata martureo ya. Jadi hidupnya itu menjadi berkat, menjadi kesaksian, suka menolong, ramah ya, menjadi teladan dan tidak menjadi batu sandungan. Kalau di dalam Filipi 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi berbuat baik tanpa memandang muka. Kalau cerita di dalam Alkitab, mungkin udah pada yang tahu ya, cerita seorang Samaria yang baik hati, dimana ketika ada seorang yang boleh dibilang dirampok ya, terluka di pinggir jalan, siapa yang lewat? Orang Lewi, seorang imam. Itu lewat duluan, imam lewat, cuma dilihat terus pergi. Lalu Lewi lewat, ya orang Lewi lewat, dilihat pergi. Tapi orang Samaria ketika melihat ibu belas kasihan, ya, lalu dia menolong dengan sepenuh hati, bahkan memberikan hal-hal yang terbaik. Imam, orang Lewi adalah orang-orang yang mengenal Tuhan, yang belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tapi nggak nolong. Dia lihat-lihat siapa yang ditolong. Jadi terkenal baik, nggak melihat siapa yang ditolong, semua orang ditolong. Kalau istilahnya makin tulus, ya pokoknya semua ditolong kan, nggak ada embel-embel. Itu terkenal baik. Lalu penuh roh dan hikmat. Roh sendiri berbicara tentang nafas, sikap, semangat, Roh Kudus ya. Kenapa harus penuh roh? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Itu di Roma 8 ayat 5. Jadi penuh roh, buah-buah roh ada di dalam Galatia 5. Ada kemurahan, kemurah hati, hatinya penuh dengan kemurahan, penuh dengan belas kasihan untuk berbuat baik. Lanjutnya hikmat, berbicara tentang kepandaian, hikmat yang diaplikasikan, artinya yang dikeluarkan. Apa yang perlu, apa yang berkenan, apa yang pantas dan tidak pantas, itulah hikmat. Ada kepekaan ya. Ketika membantu, kita harus tahu orang ini harus dibantu dengan makanan jadi, siap saji, atau kita membantu dengan memberikan bahan-bahannya ya. Atau mungkin kita memberikan kail. Nah itu perlu hikmat. Orang ini benar-benar kita harus bantu dengan benar-benar makanan atau bahan setengah jadi,
ya yang harus melalui proses, atau kita beri kailnya untuk dia mendapatkan makanan. Maka hikmat itu juga penting. Nah, kesemua ini next ya, syarat tadi ya yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Next ya. Nah, ini nggak dapat kita lakukan dengan serta-merta. Ya, artinya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ya, kenal baik, penuh hikmat, penuh roh dan hikmat, itu harus ada dasarnya. Kenapa? Kalau nggak ada dasarnya, kita terkenal baik, penuh roh dan hikmat, ya, maka nanti yang akan timbul adalah satu, kesombongan diri. Yang timbul adalah kemunafikan. Next ya, udah lihat kurang keras ya sepertinya. Buah mangga, kalau di pohon ada yang udah matang, ada yang belum matang. Kalau pohon mangga itu dijual sama yang orang mau jualan lagi, itu biasanya dihabisin. Semua dihabisin. Mau sampai yang kecil-kecil dihabisin. Pokoknya pohon kalau dijual satu pohon bersih aja. Nah, yang nggak matang-matang ini diimbu. Apa itu diimbu? Diperem. Biar cepat matang, ya, ditargetin ya, kalau orang Jawa ditargetin menyebutnya. Nah, tentunya kalau buah ya, kita nggak punya iman di dalam Tuhan, kita nggak punya Roh Kudus. Nah, itu nanti yang timbul adalah kesombongan diri kita sendiri, adanya satu kemunafikan di mana kita melakukan pelayanan meja, kita membantu orang lain, kita menggunakan harta kita untuk orang lain, yang ada kita, oh itu karena saya bantu, oh itu karena saya dong. Coba kalau saya nggak bantu dia, jadi nggak murni, munafik. Kita melakukannya untuk dilihat orang, ya. Kita melakukannya hanya untuk apa? Persaingan, ya, berapa banyak tuh ya? Nggak ada di sini sih, saya lihat di TV. Si A habis berbagi sama sekelompok kecil. Wah, yang satunya nggak mau kalah nih, panas. Oh, saya baginya satu RW, karena yang satu tadi cuma satu RT berbaginya. Persaingan. Jadi adanya motivasi-motivasi yang salah. Kalau nggak punya iman di dalam Tuhan, nggak ada Roh Kudus di dalam kehidupan, pasti motivasinya akan berubah. Jadi terkenal baiknya nanti berubah, ya. Bukan untuk Tuhan, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kesombongan diri dan kemunafikan. Dan juga kalau nggak ada hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, nggak mungkin berbuah. Karena pohon menghasilkan buah itu dia menempel, dia tersambung, dia nggak ujuk-ujuk langsung berbuah. Dia menempel, dia memiliki hubungan dengan Tuhan, ya. Kita berbuat baik bukan karena kekuatan kita. Kita berbuat baik bukan karena ingin dikenal orang, tapi kita berbuat baik, ya. Kita memakai harta kita, uang kita, makanan yang ada pada kita untuk berbagi, karena memang kita benar-benar dari hati memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita tahu tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka itulah yang teraplikasi. Jadi buah nggak mungkin berbuah kalau dia nggak menempel. Kalau dalam Yohanes di pokok anggur dikatakan kamu nggak akan berbuah kalau tidak menempel. Jadi kita belajar hari-hari ini, ya, kita belajar bagaimana berbagi, ya, dengan satu motivasi yang benar di hadapan Tuhan, ya. Karena sejatinya tugas itu bukan hanya tugas gereja sebagai organisasi, akan tetapi tugas kita sebagai gereja Tuhan yang bertanggung jawab sebagai baiknya Tuhan untuk melakukan pelayanan gereja, membagikan harta kita, makanan kita, keuangan yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan, tanpa memandang muka, tanpa
tanpa melihat suku, ras, tingkat pendidikan, sosial. Next. Nah, ini tadi. Kalau buah yang kita hasilkan ketika kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan itu, ya, kalau buahnya manis, ya, nggak semu, itu seperti anak kecil. Kalau manis, A lagi, ya. Tapi kalau yang sebelahnya asem, ya, karena diimbu, karena untuk diri sendiri, nggak memiliki hubungan dengan Tuhan, hasilnya asem, nggak bisa dinikmati. Jadi kita introspeksi diri kita, apa yang ada pada kita yang dapat kita pergunakan untuk kesaksian bagi banyak orang, sehingga jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan dapat mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Next, ayat penutup Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amin. Kita mau bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan ku hati seperti hati-Mu Tuhan, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu ya Tuhan, yang memandang dunia yang di sekeliling kami Tuhan, sehingga kami mampu melakukan tugas dan pelayanan kami, kewajiban kami di hadapan Engkau sebagai gereja. Berikan ku hati seperti hati-Mu, yang penuh dengan belas kasihan.
kami tidak menjadi serakah Tuhan. Buat kami belajar untuk kami menyangkal diri kami Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan apa yang dapat kami lakukan untuk kami dapat menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami merindu Tuhan, bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami merindu Tuhan, Engkau memakai kami Tuhan. Jamah kami pagi ini Tuhan, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu tidak berlalu Tuhan, namun kami boleh benar-benar menjadi pelaku kebenaran-Mu Tuhan, dengan apa yang pada kami mampu melakukan dengan ketulusan, dengan sepenuh hati kami, karena kami punya iman di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya apa yang Engkau beri atas hidup kami, itu pun ada hak untuk orang lain Tuhan. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami dapat menjangkau jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh memerlukan uluran tangan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, memberi menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu Tuhan bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami pagi ini Tuhan dengan firman-Mu. Kami percaya Tuhan tak akan pernah berkekurangan orang-orang yang mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Kami percaya Tuhan dengan iman. Kami percaya Engkaulah Allah dan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Gembala yang tidak bersama-sama dengan kami. Engkau memakai hamba-Mu Tuhan di mana hamba-Mu berada Tuhan, menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, membangkitkan semangat jiwa-jiwa yang mungkin saat ini lemah, mungkin saat ini lesu Tuhan. Kau memakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, lebih lagi Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, keluarga pelayanan Tuhan. Kami percaya Bapak Gembala kami Tuhan, Engkau berkati. Juga untuk Ibu Pendeta Vivian yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan, Engkau juga memakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan di dalam pelayanannya ya Bapa. Kami percaya melalui hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau memberkati keluarga dan apapun yang dikerjakan Tuhan berhasil. Kami juga berdoa buat Bapak Lulu yang berada di Solo bersama keluarga. Kami percaya Tuhan juga memakai hamba-Mu Tuhan untuk juga menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini Bapa berada di hadapan-Mu Tuhan, yang datang dengan segala masalah Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati umat-Mu Tuhan melalui setiap masalah persoalan yang dihadapi. Tuhan, Engkau memberi jalan keluar yang terajaib ya Tuhan. Engkau memberikan iman yang lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan, untuk semakin mengandalkan Engkau ya Bapa. Engkau memberkati ya Tuhan setiap Tuhan jemaat-Mu yang saat ini Tuhan mungkin sedang sakit. Tuhan, Engkau melawat, Engkau memberi kesembuhan ya Tuhan, sehingga seluruh Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan, mungkin yang saat ini Tuhan kurang bersemangat ya Bapa. Mungkin kami saat ini lesu Tuhan, berbeban berat ya Tuhan. Kau menjamah Bapa, Kau memberkati Tuhan. Percayalah Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami semua Tuhan. Dengan Tuhan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah ambil bagian dan